G Podcast episode ke-14. Kali ini kita bakal membahas Kamen Rider Zio. Selengkapnya di G Podcast. Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oyasumi nasai, G-listener. Dimanapun kalian berada dan dalam kondisi apapun kalian berada, semoga sehat selalu dan ganbate kudasai. Episode kali ini kembali lagi masih bersama Hasan Abdurrahman, dan kali ini kita kedatangan desainer G Podcast, yaitu ada Nura Ardi. Yuk. Gila. Ini dia sosok di balik desain-desain G Podcast yang sudah lama menghilang dari episode. Terakhir itu kita di episode 9 bahas band. Bahas band yang Banzai. Coba kita klarifikasi dulu nih. Memang Nura Ardi kemana nih? Ya sibuk kuliah lah, ngapain lagi? Online, Pak. Banyak spam dosen, Pak. Tugas dosen bejibun, Pak. Ya Allah. Gitu amat ya online. Betul sekali. Tapi memang Nura Ardi tidak menghilang sebegitunya, karena desain-desain episode G Podcast dibikinnya oleh Nura Ardi gitu. Tapi yang menghilang itu sebenarnya Arvina Zuan ini. Wah, gimana ini, coba dijelaskan. Gak tahu kayaknya. Ya ini kan apa? Mahir. Mahasiswa akhir. Itu dia. Iya, mahir. Oh iya, jadi jarang kelihatan, susah. Harus berduel dengan dosen face to face. Anjay. Ya itu dia. Wah, sulit lah. Sulit gitu. Pokoknya intinya sangat sulit lah untuk kembali mengundang Arvina Zuan gitu. Semoga kita bisa rekaman lagi bertiga nih. Sudah lama, Pak. Iya, sudah lama. Kita rekaman bertiga cuma berapa episode coba? Berapa? Episode pertama. Iya, jelas itu. Kedua cuma berdua juga. Iya. Kedua cuma berdua, terus episode ketiga, keempat udah cuma 3. Sisanya gua berdua, terus akhir-akhir ini sama teman-teman dari Gokiru Japan. Sudah lama sekali, Pak. Sudah lama, Pak. Lama banget kayaknya kalau bertiga. Betul. Bagaimana tentang perupdatean perjepangan Mamang Nura Ardi nih ya? Kalau saya tentu JKT48 lah, yang sedang update-nya, sedang semangat-semangatnya. Meskipun akan menghadapi show restrukturisasi, kalau Mamang Nura Ardi gimana ini update perjepangan nih? Jelas lah, kalau berjepangan gimana pun tugas kayaknya tetap update karena udah circle gitu kan. Info datang dari mana? Discord ada, terus dari sosial media jelas ada, pokoknya banyak dari sana sini lah, kanan kiri gitu. Oke, gitu. Ngidol jalan, wibu jalan, terus toku jalan gitu. Jadi masih berfokus di sekitaran ngidol dan tokusatsu ya. Cobalah, ngidol ada apa aja sih, lagi ngikutin apa aja ngidol? Kalau ngidol ya seperti biasa, saya kan pengikut idol multimedia project tuh. Kayak yang dari Bushiro contoh ya, Love Live masih jalan. Kan Love lagi hype tuh, yang Layla kan generasi baru dari Love Live tuh, itu ngikutin. Terus dari Nanabun. Nah, Nanabun jelas karena ada single baru tuh. Jadi ngikutin banget, terus juga ngikutin variety show-nya di Keizachu. Wah, terus apalagi ya setelah dari Love Live, Nanabun, Bandori jelas masih ngikutin, bahkan banyak banget kalau Bandori lagu-lagunya yang baru. Terus apalagi paling ngidol ya itu. Oh iya, Hololive juga ngikutin sekarang dari ngikutin banget Holo ID sih. Mencoba berinteraksi dengan Tupai saya, Pak, di Hololive. Udah sih banyak lah kalau masalah ngidol ya, dengan pokoknya tapi terkait dengan multimedia project aja gitu. Terus kalau wibu ya, kayaknya wibu sekarang agak kurang karena emang sibuk gitu ya. Jadi beberapa doang anime bahkan yang musim sekarang ditonton dikit, yang kebanyakannya kayak lanjutan doang. Tapi lanjutan saya kebanyakan tidak terkenal gitu. Ketutup hype-nya sama AOT. Sialan bangsat. Iya, betul.
Nah, kalau tokusatsu gimana nih? Tokusatsu. Toku lumayan lah ya. Tapi sekarang tuh kayak apa? Saya itu lagi seret info ke SS sih. Kalau KR kayaknya udah ya masih jalan lah KR. Cuman kalau SS nggak tahu sih kemarin baru terakhir lihat sampai ke case-nya si Zenkaiser doang. Keterusannya belum sih. Belum belum dapat info lagi yang lain. Iya, betul, betul, betul. Ngomongin soal tokusatsu, Yo, ya. ini bahasan kita yang sekarang. Ngomongin soal tokusatsu, rumor beredar sangat kencang bahwa Kamen Rider Zio tayang di RTV. Oleh sebab itu, kali ini G Podcast bakal membahas tentang Kamen Rider Zio, di mana kalau kalau gua gitu melihat Kamen Rider Zio ini merupakan Kamen Rider yang bersejarah bagi gua, Pak. Oh, jelas sih kalau itu soalnya emang karena apa, mulai dari bintang yang guest-guest-nya datang itu dari yang dulu-dulu gitu, bahkan yang SS juga ada. Itu loh yang Bukan dari masalah sejarah. itu, bukan masalah Apa itu. ada Tapi karakter Kamen Rider cerita. Zio bersejarah bagi saya Kenapa tuh? dikarenakan Kamen Rider Zio ini adalah Kamen Rider yang saya ikuti benar-benar ongoing dari episode pertama sampai episode Oh, terakhir. iya, mungkin dari pertama kali ya? Iya, Oh, baru mendalami oh tokusatsu pada saat iya. itu. Kalau gue pertama kali yang nonton tuh Gaim, makanya Gaim berkesan gitu di gua. Iya. Gaim dari ongoing gitu, dari episode awal sampai akhir tuh di Gaim awalnya banget. Nah, kalau gua di Kamen Rider Zio bahkan nonton movie-nya juga ke bioskop waktu itu Heisei Oh, Generation oh iya. Final sama Arvin Azwan. Kalau gue yang over quarter Iya, ikutnya. gua sama Arvi nggak nonton yang Over Quarter. Tapi yang Heisei Generation Final, Mamang Nur Ardi nggak nonton. Ya, nggak nonton, gue sibuk aja waktu itu. Nah, tertukar jadinya, tertukar gitu kan, tertukar. Iya. Bahkan gua itu nontonnya si Heisei Generation Final 2 hari sebelum UN, Pak. Waduh. Hari Sabtu nonton. Jadi gini ceritanya waktu mau nonton Heisei Generation Final sama Bapak Arvin Azwan gitu. Jadi kan gua tuh udah niatin gitu dari apa ya, hari Jumatnya kalau nggak salah. Hari Jumatnya udah niatin tuh sama Bapak Arvi mau nonton Heisei Generation Forever. Final Forever ya. Heisei Generation HGF aja. HGF. Ya. Maaf ya, berarti tadi salah dong nyebut judulnya. Gue agak lupa sih, pokoknya Agak lupa kita ya. singkat aja HGF aja. Iya, HGF, Heisei Generation. Entah final, entah forever, yang penting. Iya, itulah. Aja. Kita nonton HGF tuh diniatin hari Jumat. Gua Seninnya mau UN tuh sebenarnya, tapi nggak bisa ini. Ini merupakan momen langka di mana ada Kamen Rider tayang di Indonesia. Nah, itu Pak. Very big moment. Ya. Sugoi moment. Jalan. Luar biasa, ini momen yang sangat tidak bisa ditinggalkan. Bodo amat dengan UN, yang penting saya sebagai Toku fans baru saat itu harus nyobain experience ini. Nah, itu experience penting ya kan. Kapan lagi gitu nonton movie legal. Iya. Di bioskop. Pokoknya itu saat itu rumornya kan tayangnya tuh hari Rabunya. Nah, kita niatin tuh hari Jumatnya mau nonton. Akan tetapi Kenapa tuh? pas kita cek kan udah niatan tuh. Kang, kan saya manggilnya ke Bapak Arwi Nazwan ke Kang ya. Iya. Kang, gimana mau nonton nggak? Ayo gaskeun, cenah. Gaskeun, tiba-tiba pas cek jadwal buat hari Jumat Kang katanya. Kalau di Bandung itu waktu itu ada tayangnya di CGV yang ada di BEC. Iya. Di Bandung Electronic Center. Nah, di situ ayo cek. Tiba-tiba tidak ada dong. Iya, gara-gara ini kan yang Avenger. Ya berdekatan ya kalau nggak Iya, salah. emang bentrok. Jadi kayak hype Avenger sama HGF tuh emang bentrok kan. Waktu itu yang Endgame kan emang kayak Avenger Endgame kan naik banget sampai ketutup banget gitu, yang HGF ini teh. Iya. Pokoknya jadi agak sih sama. Makanya waktu itu kan sibuk sendiri saya. Nah, saya tuh ngerencanain mau ke ke bioskop, siapa tahu kan ada. Nah, di H+ pokoknya udah seminggu aja. Nah, tiba-tiba beberapa hari udah seminggu itu nggak ada HGF. Kayak waduh, cuman seminggu doang ditahan di di bioskop gitu. Iya. Kalau Avenger sampai sebulan, wah mager banget teken gitu. Iya. Waktu itu juga posisinya di Cianjur ya, Mamang Nur Ardi. Waktu HGF. Iya. Terus nah, udah seminggu di Cianjur, balik ke Bandung. Tahu-tahu udah nggak ada. Kan kesel gitu. Kita lanjutin tuh hari Jumat, nggak ada, padahal harusnya masih ada waktu beberapa hari lagi katanya. Iya. Di rumor di Feed Picture-nya waktu itu kan Feed Picture yang nyediain si filmnya. Kita protes lah ke BC Bandung, nge-spam sama ya katro sih sebenarnya, tapi
Iya, ini bener. kesempatan masa kok nggak ada gitu. Iya. Ya udah akhirnya saya sama sama Arfi Najwan nge-spam tuh di IG-nya CGV BC Bandung, Pak. Ini HGF harus ada, HGF harus ada. Ya udahlah, udah kayak gitu udahlah berlupa. Ya udah. Karena waktu itu mau UN SMP kelas 9, alhasil gua kan pemantapan tuh di Nah, tempat les gua waktu pada saat itu. iya iya. Pemantapan, aduh benar-benar capek dan stres lah pada saat itu. Alhasil ngecek HP dong. Cek Iya. CGV, tiba-tiba ada, Pak. Hari Iya. Sabtunya gua langsung nelpon. Halo, Kang. Ini tiba-tiba ada gimana? Ya udah beres pemantapan kita ketemuan kata gua teh langsung kata si kakaknya teh ini lagi di kampus lagi presentasi katanya ya udah abis presentasi langsung cabut katanya langsung cabut dari kampus nggak akan nongkrong nongkrong ya udahlah ketemuan akhirnya berangkat ke BC nonton tuh puas dah gila dah pecah dah Iya pokoknya pecah lah. pecah pecah Jelas. pecah 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 banget gila men gua bahkan nggak keluar sampai benar-benar endingnya beres tuh dengerin lagu-lagunya enak Iya. pecah benar-benar experience pertama nonton Kamen Rider dengan sound yang Yang semantap itu iya gitu jelas. efek-efeknya gils man Iya itu Zio pasti. Kamen Rider Heisei Generation Forever atau final lupa lah HGF. HGF luar Nah, biasa the best kalau over Quartzer gimana nih ceritanya nah, kalau Overquarter tuh kayak waktu itu bener hype-nya kayak apa ya? Kayak nggak terlalu hype nggak kayak terlalu HGF iya, nggak terlalu rame cuma hype-nya. beberapa hari kalau HGF masih ada Iya, semingguan lah kalau over Quartzer kayaknya kurang ya nggak kurang dari seminggu, kayaknya 5 soalnya durasinya pendek juga kan iya sih Overquartzer. sejam pas kalau nggak Nah, salah. soalnya itu harusnya kalau di Jepangnya digabungin Sama sama Resoldier kan. Rio Soldier, Iya. ya sama Rio Iya Soldier. soalnya yang panik itu apa Iya, Time to Panic itu. iya. Nah emang tapi kan di Indonesia nggak dibawa tuh yang Resoldier-nya jadi murni Overquarter aja. Nah emang hype-nya ketutup gitu jadi kayak yang dikit waktu itu juga nonton kayak banyak kursi kosong gitu jadi milih aja yang bagus yang di tengah gitu kan Oke, itu sama siapa nontonnya? sama temen Kita ya pada udah rencanain bertiga mau nonton iya HGF, tapi kakangnya di mana, kakang Arfinya di mana, guanya lagi event ini, apa tuh event Korea X Japan di Sabuga, oh iya ITB. iya iya Kan waktu gua itu ngeliat story langsung ngechat, iya Mang, kau nggak ngajak gitu kan? iya 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 betul betul. tapi kalau nggak salah ya di pas di Wibu X Japan itu gue tuh di Bandung cuman emang waktu itu pingin ke sana pingin ke event itu cuman karena hujan jadi Iya nggak iya jadi iya iya. Iya iya betul betul betul. Nah, tadi kita bincang-bincang soal movie gitu. nah iya Kita sekarang bincang-bincang tentang seriesnya lah. nah ini Pak kita bahas Kita harus bahas. Mungkin langsung kita bahas ceritanya dulu ya. boleh 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 Kalau gimana lah menurut Bapak ini cerita si Zio ini gimana lah secara keseluruhan lah. membingungkan Pak Itu dia, itu itu dia, Pak itu dia. sumpah kayak apa ya jujur aja kalau emang main poinnya iya cuman untuk keseluruhan cerita enggak enggak terlalu mengerti sih cuman kalau untuk kayak apa tujuan utamanya gitu ya kayak oh dari sini ke sini yang apa garis besarnya ngerti cuman kalau kalau kita komplekskan lagi gue nggak ngerti sumpah kayak ceritanya tuh aduh Iya, iya betul. membingungkan Soalnya temanya dari Zio kan time travel. iya sih Time travel di mana si Zio-nya tuh harus ada another rider di mana harus diselamatin dengan cara mereka nggak minta kekuatan ke si rider sebelumnya gitu. Jadi bolak-balik waktu gitu dan banyak perubahan segala macam iya gitu. jadi kayak kalau emang kita detailkan agak susah ceritanya cuman kalau emang kayak tujuan utamanya ya ya kayak yang tadi disebut gitu kan time travel ngelawan another rider tuh supaya menyelamatkan Dunia. dunia udah gitu kalau kita ngelihat dari garis besar gitu Tapi atau kan banyak teori seperti biasa Kamen nah Rider iya apalagi yang namanya Zio time travel pasti banyak dan juga series ke-20 gitu kan. nah iya pasti sih itu kayak pasti biasanya ya suka ada Easter egg gitu Iya, terus ceritanya menurut gua di awal-awal tuh masih aman lah. nah Kayak episode kan Build kalau nggak iya salah terus tribute ke Zio ke XI. Side Nah, itu dulu masih aman-aman tuh. Pas iya tribute pas yang di awal-awal. Case-nya masih balik-balik juga. nah Nah, iya itu dia. Itu yang mempercantik cerita Zio banyak nah, case yang balik, Pak. balik wah termasuk Bapak Suka Sakadoya Pak. Suka Kadoya bahkan menjadi peran penting gitu Iya sampai peran sekarang penting punya spin-off-nya sendiri. iya Decade soalnya dia versus Zio dan Zio versus dia Decade. ada satu momen yang ngebuat si Sogo ini jadi karakter development-nya naik gara-gara emang si Sukasa ini jadi Iya, emang perannya gede sih iya benar.
Terus dipercantik juga si ceritanya dengan case-case-nya yang actingnya menurut gue Oh, well sih. Sogok lumayan. tuh kayak gitu bocil-bocil gitu, tapi Iya, kalau masalah acting mah mantap. Apalagi iya. sekarang si Sogok meranin 7 peran pak. Oh iya, sebenarnya ini ya, kalau di KR si oh, karena emang satu mungkin debut jadi emang kurang ini, tapi udah lulusnya Pak, lihat Yoi, gila karirnya benar-benar menanjak. karirnya bener. Terus case-nya Gaze kayak gitu. Hmm, Nah, case-nya Gaze juga mantap sih actingnya. lumayan bagus ya. Bagus. Jadi sekarang kita bahas case-nya aja nih, udah Boleh, nyambung. boleh, boleh, boleh. Tadi kan kita sudah bahas Sogo, Gaze juga mantap ya, maksudnya garang-garang kayak gitu Iya, mantap. garang-garang cuman emang kadang ya agak apa? Agak aneh aja gitu. Kadang sama aktingnya maksudnya bukan dalam artian aktingnya jelek enggak, tapi emang kayak disuruhnya gitu, cuman agak aneh gitu. Ya terlalu berlebihan mungkin si Iya, galaknya. iya. Kadang kan jadi kayak gitu Iya, iya betul buat betul. karakternya. Heroinnya juga Tsukuyomi mantap sih, cuman di akhir Lumayan. kalau kalian yang udah Ya, nonton mungkin agak ekspektasi agak turun agak ya. ya kayak Iya, iya gimana. betul. Tapi Tsukuyomi gimana nih sekarang berambut pendek gitu. Oh, Pak. Kalau lihat belum lihat Pak yang itu cuman ngeliat di gambar-gambar doang kayaknya. Makin mantap Boleh dibanding di lah. Zio. Boleh. Tapi di waktu di Zio juga sebenarnya udah mantap ya. Iya, iya, Aktingnya juga bagus. Maksudnya bener heroin, sebenarnya heroin gitu, iya, peran penting. Ya si mengikuti Tsukuyomi itu diceritanya punya peran yang sangat penting. iya. Kenapa bisa ada Zio juga kan? Nah, iya itu. Ada hubungannya juga sama si monster. Jadi yang menghubungkan si Sogo, Geisha sama monsternya Time Jacker. Nah, Jadi si musuhnya itu di Tsukuyomi. seriesnya si Zio tuh namanya Time Jacker, dia tuh yang Iya. bikin Another Rider. Nah yang menghubungkannya tuh Tsukuyomi gitu. Iya. Nanti buat kalian yang belum nonton gitu, nanti nonton lah biar tahu kenapa Iya. Tsukuyomi bisa menghubungkan ke monsternya. Nah, iya. Kenapa bisa kayak bisa menghentikan waktu gitu-gitu. Nah, ada hubungannya soalnya. Betul betul. Nah terus kita bahas Time Jackernya dong. Iya, Gimana? Menurut gua Sword itu benar pemimpin sebenarnya sih. Oh, Maksudnya jiwa pemimpinnya keluar, terus case yang dipilihnya pas, terus badannya juga bagus kan, main maksudnya villain buat banget sih itu. ya main villain Main banget, terus villain banget. benar-benar mengeksploitasi bawahannya Nah, iya. si Uhur dan Aura. Nah, Kalau kayak Aura menurut Anda gimana ya? Sudah pasti kita sebagai laki-laki melihat kecantikannya lah. oh jelas. Selain kecantikan coba deh Aura. Oh, Kenapa? actingnya jelas lah ya. Terus juga ini sih. Fanservice-nya oke Pak yang di Oh, episode X8 yang ngedipin mata. nah, itu Pak. Yang di itu wah gila sih itu suka saya Pak. Ya. Yang itu Aura, aduh, Aura tuh kayak salah satu time jacker paling ini Pak. Paling cantik saingannya Uher doang Iya Pak. dong. Yang Uhur kita tidak tahu apa jenis kelaminnya, tapi menurut gua Uhur apa ya maksudnya si Uhur ini kalau di udah apa ya udah ciri khas tokusatsu kalau di tiap tim tuh ada monster yang cuma jadi badut cuma buat dibully-bully doang Nah ya kan. iya, kayaknya Uher. Jadi Tapi cocok lah peran Uhur di situ ya. iya, Uher Cocok, cocok. cocok. Kan yang emang aktingnya si Ayaka Kono ini si Aura kan menurut Ya, gua Menarik, bagus. menarik Si perhatian iya, lelaki lah. iya, iya. Terus juga si Uhernya emang ya biasa buat Buat badut-badut nah, dibully iya, gitu lah. iya, Buat iya. jadi yang ngorbanin dia yang kerja lah, dia yang Iya, banyak kerja. itu. Terus si Suarez kan, wah ini mah udah main villain banget gitu kan. Wah, udah keren sih main Iya, villainnya. iya. Itu sih Apa itu tuh? tokoh utamanya ya. Apa? Tokoh utamanya segitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi, Banyak masih sih. ada pamannya Sogo. Iya. Terus masih ada Kadoya Tsukasa sebenarnya, tapi ya kita bahas karakter utamanya aja lah ya. Boleh lah. Masih banyak yang lain yang masih Banyak, belum banyak. disebutkan. Terus case-case yang balik juga luar biasa. Ada Hmm. Sento, ada Emu, Ada ada apa gitu. Ada Agito, oh iya, Sugami gitu. Soichi, Iya. Faiz juga Kaiksa ada. dua-duanya Nah, datang. iya. Terus Gaim balik juga. Gaim balik si Kautanya. Kauta, Terus teh terus ini sampai ke case SS juga ada. Case SS tuh buat jadi Kamen Rider Eh, Future iya. apa Kamen Rider masa depan. Iya, si apa tuh? Si yang jadi Go Shinobi Buster teh. merah. Ya, gue Terus tuh yang jadi kuis kan. Jadi kuis. Terus yang Kamen Rider apa? Yang Ninja Six tuh, Ranger-nya yang Six warna Ranger. emas. Star Ranger, Star Star apa ya? Yang itu. Ya itulah pokoknya kita nggak jadi nonton Shinobi kan. Ninja soalnya. Iya. Terus jadi Shinobi terus Nah, bahkan ini Shinobi selain- punya spin-off-nya juga. Oh iya, Ya, Shinobi spin-off. pernah. Ada spin-off-nya juga Karena emang terus. paling bagus di antara tiga itu sih. Ya, sama paling bisa dibikin Iya. cerita yang rumornya bakal jadi Kamen Rider 2022 ya. Iya, 2021 ya segitu. Bisa jadi Padahal nanti- Saber, tapi nggak tahu Nah, sih. Tapi sekarang lagi Saber kan. Mungkin kan sudah Saber bisa jadi. Tapi janganlah modelnya kurang. Iya.
Kalau mode harus Iya, di-PR-kan itu modalnya soalnya. sangat kurang sekali, itu Iya. cuma ngewarnain ulang kayaknya ya. Terus kayaknya jangan deh. Jangan. Itu apa, heroinnya broken, Pak. Oh iya, benar benar. Kalau kita lihat di spin-off gitu yang kayak Benar. Shinobi. Terus kalau yang quiz kan apa tuh? Yang quiz tuh waktu yang sama quiz itu kan emang sama bapaknya sendiri Oh gitu. iya 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 iya. Nah, terus yang apa tuh? Yang satu lagi tuh yang quiz Zen apa? Kikai, oh Oh, Kikai musuhnya Kikai. ini, musuhnya Nah, di Lupin Ranger nah sama lupa Power Ranger. iya. Itu termasuk case SS berarti kan Nah, itu kan ya. terus yang paling mahal tentunya yang ada di HGF lah. Oh, iya, Ryotaro walaupun cuma muncul beberapa menit Nah, itu di bioskop pecah, Pak. iya. Nih, ada sebuah trivia atau fun fact kenapa yang dipakai waktu terakhir itu si Ryutaros. Urataros. Urataros. Ura. Urataros. Makanya yang biru kan. Nah, ternyata fun fact-nya tuh Toei itu kalau misalkan kita masukin Momotaro gitu kan, emang kan kesan Momotaro tuh aktif, sangar kayak gitu. Nah, takutnya si perannya siapa tuh yang cast tuh? Takeru Sato. Nah, Takeru Sato tuh kan emang namanya udah tinggi. Nah, takutnya kalau emang dikasih kayak si Ryut yang ungu tuh sama yang apa yang si Kumanya tuh si yang kuning itu takutnya kan emang kayak ngeganggu dari image si Takeru Sato, Sama makanya bayarnya juga bakal lebih mahal atau makanya dipakainya tuh yang apa ya, Urataros. Urataros tuh Biar karena cool. emang cool dan elegan biar nggak merusak image-nya si Takeru Sato Ya, itu dan sih. juga biar murah. Nah, Biar murah. Itu dia. iya. Tadi juga kita sudah menyinggung desain. Iya. Sekarang kita bahas desainnya. Boleh. Udah gua simpulkan desain monster paling baik, paling keren sejauh ini di Kamen Rider menurut gua ya ini villainnya di Zio alias Another Rider. Nah, iya, sangar sih, sangar. Cuman yang emang menurut gue yang emang kayak Another Rider yang paling kurang tuh cuman ini sih, Agito. Agito kan pakai Another Rider yang Agito dulu. yang di Agitonya. Iya sih. Cuman emang kayak absurd enggak sih gitu kayak Another Rider Agito yang dulunya keren jadi kayak bisa ke orang terus pakai baju compang-camping gitu kayak aneh. Tapi keren banget, Pak. Gila, Another Rider menurut gua jenius banget. Nah, kalau di tenis dibandingin musuh sekarang Saber, terus kemarin Zero One itu lagi Nah, iya. tiap episodenya ngulang-ngulang monster doang kan. Zero One tuh kayak ini. Kurang kayak badut, Pak. Kayak XN. Oh iya, kayak badut. Iya, Kayak itu badut. doang aja. Kalau XN gak jelas kayak aku sudah level 10. What the fuck? Padahal gak ada perubahan. Iya, gak ada perubahan. Kalahnya juga gitu-gitu doang. Build juga jelek monsternya. Build iya. cuma jadi samsak doang kalau di build. Tapi di Zio Another Rider tuh susah buat dikalahin juga gitu. Dan keren-keren juga. Another Rider Kuga apa di HGF segede apa tuh? Wah, bener sih, bener HGF. Terus kan musuh utamanya juga Another Rider Decade. Nah, lihat kalian buat yang kalian pencinta Decade, nonton lah. Cobra punya peran penting juga ya Decade. Iya, jelas. Desain Zio-nya sendiri gimana? Gio yang main from-nya yang gue jujur ya agak sedikit aneh gitu. Iya. Soalnya satu armornya gede, terus dadanya kan gede gitu. Si Shogunnya kecil. Nah, Shogunnya kecil jadi kalau kita lihat desain oke, tapi nggak terlalu oke menurut gua. Bagusan guys menurut gua. Iya, bagusan guys. Menurut gua emang kalau emang kita from awal banget, jujur gua bakalan pilih guys dibanding si Gio soalnya emang Gio agak gimana tapi Zio tuh keren. Nah, Gio tuh baru, Pak. Tapi dirusak sama Zio Trinity. Nah, itu kacau. Itu hancur pas gue lihat yang Zio tuh gila keren banget gitu kan. Sumpah. Kayak yang debutnya juga keren waktu waktu lagi tributnya ke Ryuki. Iya. Keren. Asli sumpah. Itu desain Zio menurut gue yang paling keren sih. Yang paling kacau Zio Decade. Nah itu kepalanya kotak, Pak. Itu kacau banget. Padahal menurut gua si from Zio yang lain, maksudnya Zio Forze, Zio Vice oke lah ya. Iya, oke. Apalagi Zio Kuga. Terbaik Zio Kuga. Simpel tapi gitu. Mantap Zio Kuga terbaik dipakai di HGF. Cuman aneh aja gitu kalau yang apa yang di Cat. Oh iya, yang di Cat aneh. Trinity aneh juga. Trinity juga aneh sih. Kayak gede gitu terus kayak apa ya, cuman kalau misalkan kita nambahin lagi kan berubah gitu jadi misalkan Rifki jadi survive kan kalau itu jadi aneh aja gitu modal muka doang. Tapi Oma Zio terbaik. Oma Zio tapi Zio Oma enggak. Zio Oma enggak, aneh nemplok itu. Iya. Si Zio.
Tapi Omajo kayaknya wah udah gitu, udah gils, gila udah banget. bener-bener mempresentasikan rajanya Kamen Rider. Nah, Ini itu. buat nanti mungkin anak-anak yang nonton di RTV suka mungkinnya Iya. sama Omazio. Omajo itu desainnya keren-keren banget, terus tambah kayak aksen warna ya, Iya kalau ya, Mas desain Mas. desain aksen warna emas. Pas debut di episode 1 juga sudah terwow-wow. Nah, terus tuh aksen merah dari mata efisien sama apa, item-itemnya, gila itu kayak ngepresensin bahwa gue tuh raja Iya gitu, iya gue betul. tuh raja Kamen Rider. Nah, Sumpah keren. iya iya betul. Kalau guys yang keren ini, kan guys tuh Yang bisa dua form katanya. iya, Ada yang jadi yang warna oranye, yang warna biru, tapi yang biru keren tuh. Sipu sama apa tuh satu lagi ya, Iya itulah, kita lupa-lupa yang namanya, maaf ya. yang birunya sih menurut gue Iya yang yang keren. birunya yang keren. Kan. Ya betul. Terus guys juga dapat form yang bisa pakai second rider di spin-off-nya. Yang Ada guys yang warna merah, Majesty. Majesty itu Aduh, juga. jangan Tapi deh. menurut gua keren sih. Enggak, itu menurut gue ya, Iya. kayak Toei tuh masukin doang apa, Red Watch tuh. Oh iya, kayak berarti itu kayak Grand Zio Iya nih yang ya. dimana menurut kita Grand Zio itu tai sih. Iya, Parah lah. parah. Grand Zio parah menurut kita ya. Parah. Tapi si debutnya keren tau Grand Zio tuh Nah, pas kalau episode apa Den? Oh kalau nggak salah tribute Den. Oh tapi keren debutnya, iya. muncul-muncul gitu sama OP banget kan. Iya, OP banget, cuman agak Soundnya aduh. aneh gitu. Tapi soundnya enak tuh. Nah, Nah, panjang banget, Pak. tapi iya betul betul. Tsukuyomi gimana desain Tsukuyomi? Tsukuyomi yang putih itu. Jujur gue suka juga Iya ke suka ya. Tsukuyomi. Visornya bulan gitu Nah, bagus. iya. Cuman ya gitulah, Cuman di ceritanya di agak series, kurang. di series Munculnya kurang pas nah, tapi desain oke. desain oke. Satu emang munculnya kurang pas, udah kurang pas cuman dikit doang gitu kayak Iya. ngapain gitu. Iya iya, ngapain nambah-nambahin gitu. Iya, tapi ya Terkesan jualannya kelihatan. nah, tapi untungnya di cover sama di overquarter sama di HGF. Dipakai. Iya, Di dipakai. HGF nggak ada. Kan HGF pertengahan series. Oh iya, Deng, HGF enggak. Oh, berarti yang ini yang Di apa tuh? spin-off sekarang ada. Yang di ini yang Tsukuyomi itu yang pas sama Zero One. Nah, iya Iya, itu. iya. Nah, Oh gitu. iya. Iya itu lupa gue. Reiwa First Generation. Nah, itu iya Rewa. Nah, lupa berarti emang di dua, gue tuh ingetnya di dua movie, cuman lupa yang mana. Iya iya betul betul betul. Nah, iya. Betul 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 banget. Terus ini Terus juga yang apa? itu Woz. Oh iya Woz juga ada. Woz gue suka, Pak. Soundnya Nah, ajib. Ajib banget, Pak. Yang itu Entah kenapa ya sound di Zio mah ajib sih. ajib. Apalagi yang Woz, gila sih Woz itu. terbaik itu. Woz terbaik. Terus Woz. dapat form upgrade juga kan. Iya. Itu bagus juga yang ada jubahnya. Nah, iya yang Ginga itu kan. Ginga, Woz Ginga. Jujur, Woz nih ya, Woz. gue suka. Karakternya belum kita bahas juga Pak. Oh Karakter iya, Woz. karakter Aduh tertinggal. ini Gua mah Fatali suka, Wai. udahlah gua mah suka banget sama Woz. Nah iya Maksudnya kan. bener-bener jadi harusnya heroinnya Woz lebih tepatnya sih dibanding Iya. Tsukuyomi. 2 kalau bisa heroin. Soalnya emang kayak Dia yang ngebimbing si Sogo. yang ngebimbing si Sogo gitu kayak biar jadi Omazio sih tujuannya emang gitu kan. Cuman Ntar pasti banyak apa ya, anak-anak yang mungkin nonton RTV pada iwae-iwaean gitu. itu pun kalau Iwae. Iya ya, Iya. kan sekarang bahasa Indonesia ya. Iya, dub Indo. Gue takutnya kalau dub Indo ya. Sogo suaranya berat, Pak, kayak Aduh. Taiga. Tapi karakternya si Iwae ini, si Woz kuat sekali. Kuat. Jelas dia karakter apa kayak Karakter maksudnya apa ya, ciri khasnya. ciri khas karakternya bener-bener Iwae, kuat. bilang-bilang Kayak orang-orang Iwae. gitu yang udah nonton sekarang. Pasti Iwae. Langsung pas kamu Iwae, oh Zio. Zio. Pasti di gitu situ, kayak iya, emang iya. ciri khasnya udah kuat gitu. Dan sekarang juga di spin-off yang Decade versus Zio versus Decade tuh ditunggu kehadiran si Woz gitu. Iya, jelas. Karena memang berkesan. Berkesan banget kalau kita ngomongin Woz. Zio tanpa ngebahas si Woz agak gimana gitu. Desainnya juga bagus. Iya, Terus desain. sempat ada 2 juga kan si Woznya di salah satu episode. Yang Woz lawan Woz gitu. Ada Woz Iya, yang iya. putih, ada Woz yang Iya, yang hitam. Kuro Woz, Shiro Woz, the best lah Woz. Iya. Dan ketinggalan lagi ya enggak? Takutnya ketinggalan lagi. Kalau kita ngomongin karakter utama ya cuman Ya segituan lah ya. segitu. 7 lah total berarti paling Segituan utama. lah, segituan. Iya. Mungkin yang tertinggal Ya, kalian bisa nonton lah. paling- Sama cek juga lah di iya. mana. Kalau yang utama di Zio cuman 7 ya. Cuman yang, Dan yang paling tambahan- berkesan memang Woz kalau menurut gue. Iya, jelas gue juga pasti ngomong Woz. Cuman terus tambahan 2 karakter dari series Decade di end. Terus apa? Kalau tadi bahas desain favorit mana? Kalau gua sih desain favorit sebenarnya Omazio sih. Desain favorit Terlalu untuk keseluruhan. iya terlalu mainstream sebenarnya milih Omazio ya. Iya. Mungkin apa ya? Kalau kita ngomong Kalau
Sebenarnya Wos Ginga gua suka. Oh, Wos Ginga Ginga. boleh. ZO2 juga suka. Kalau emang gini ya, kalau gua ngurutin 3 besar nih ya. Heeh. Jujur nomor 1 pasti Omezio. Oh iya ya. Pasti ya. Kedua apa? ZO2. ZO2, ZO2 gue ZO2. jujur suka banget, sumpah desainnya Meskipun gede ya, si Iya. logonya kecil. Iya, tapi sumpah itu paling keren gue selain Omezio, desain Zio tuh. Itu. Ketiga yang Gaze tapi sipu. Iya yang Nah, biru. iya yang biru itu juga keren, ada sayap-sayapnya gitu. Ya, iya, Nah, itu betul. kalau dari gua 3 desain terbaiknya. Iya, iya. Nah, sekarang desain ini ya, Another Rider-nya yang favorit mana? Waduh, Another Rider. Jelas kalau gue ya Decade ada. Main villainnya lah ya. Iya, itu sumpah. Dipakai sama Emang siswa. meskipun tanduk gede tapi Nah. menurut gua sangarnya ada, Pak. Itu. Kalau iya lanjut. Kelihatan gitu bahwa si ini teh Another Rider terus kayak villain gitu, main villain aja. Makanya kuat gitu. Jadi kelihatan banget gitu, makanya gue suka banget. Gua suka Another Rider Ryuki sebenarnya bagus. Gaim. Pedangnya. Oh, iya. Pedangnya keren. Terus apa ya, Another Rider Faiz juga keren-keren lah pokoknya Another Rider mah. Maksudnya enggak file-file Den'o juga keren gua. Oh iya Den'o yang di AGF. Yang di AGF. Iya. Another Kuga kurang sih karena cuma CGI doang. Iya, cuma efek doang. Iya. Another Kuga kurang. Tapi mantap lah. Another Ichigo juga ada yang di Zero One. Iya, yang Rewa First Generation. Tadi juga sempat menyinggung sound. Kalau sound di X-nya mah mantap lah ya. Iya, jelas lah. Wow, apa lagi itu. Enak banget. Grand Zio juga enak. Enak lah. Opening gimana? Menurut gua opening Zio mantap sih. Terbaik. Maksudnya penyanyinya juga Suta Sueyoshi, siapa ya? Suta Sueyoshi dari bekas AAA yang nyanyiin Den'o sama Isa. Dapam ya sudah tidak bisa diragukan lagi dong. Isa kan juga pernah Faiz gitu. Suta Den'o ya udah jadi disatuin. EDM lagi musiknya ger-ger pecah. Apalagi waktu kita nonton show apa namanya? Chow Eusai 2019 berarti. Iya. Itu kan ditaruh di ending. Pecah. Gila sih itu. Yang dimana Chow Eusai tahun ini tidak ada kayaknya ya. Kayaknya soalnya biasanya Januari terus biasanya kita sudah dapat bajakannya di pertengahan tahun. Iya, wah. Pokoknya awal tahun aja. Padahal Kira Major bisa dinyanyiin tuh sih case-nya. Kan di ending-endingnya pada nyanyi tuh. Iya, banyak. Terus Cyber juga pengen lihat aja gitu di Chow Eusai. Bisa ngelihat si Toma dan kawan-kawan joget. Kan? Oh iya benar joget langsung. Karena baru terobosan baru. Kalau di Zio tuh waktu itu si Chow Eusai-nya tuh sama Lupa barengannya. Si Zio nyanyi pas Sogo. Iya. Sogo nyanyi. Kalau Sogo nyanyi kayaknya gue pas denger itu ya. Guys. Sogo nyanyi oke gitu sih. Gue pas denger guys, astaga. Aduh. Kacau lah pokoknya. Tapi ya benar-benar kacau sih. Kacau. Kalau movie-movie-nya Zio oke lah ya. Oke. Tadi udah cerita kita nonton di Rewa First Generation juga oke. Sogonya Pak jadi senpai. Sogonya gila. Jadi kayak ngasih karakter development Sogo di Rewa First Generation gila sih, Pak. Jadi kayak ngasih si Aruto. Nasehat gitu kayak karakter developmentnya bagus banget gitu. Gila. Beneran kayak udah lulus dari KR, wah gila actingnya mantap. Mungkin menurut gua Sogo sih kalau tayang di RTV banyak yang suka sih kayaknya karakter Sogo ya. Iya harusnya. Karena cocok lah buat anak-anak, cocok lah kayaknya karakter Sogo mah. Anak kayaknya konyol-konyol juga kan. Iya main karakter atau main rider sekarang kayaknya cocok buat anak-anak. Emu apalagi waktu itu ya. Kayaknya ya cocok lah. Benar. Ada bahasa apa lagi ya? Nih? Movie udah, sound udah. Iya. Semuanya udah semua kayaknya. Dibahas bahkan sampai melipir kemana-mana. Iya, sampai melipir kemana-mana. Kita sampai bahas Chow Eusai segala macem. Mantap sih ya sebenarnya. Iya. Ya, oke. Sekarang mungkin kita akhiri saja ya. Mari kita akhiri tema kali ini dengan bagaimana menurut Anda Zio tayang di Indonesia nih. Wah, gue ya. Gue jujur kangen banget sama nih series, jadi pingin banget nonton lagi. Kangen pusing-pusingannya sih sebenarnya. Iya, kangen pusing-pusingannya gara-gara ceritanya, cerita yang kompleksnya gitu ya. Bukan itu. Terus pendapat gue semoga aja dabernya sesuai. Iya benar. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Yang mungkin yang gue bingungin ya,
cewek apa cowok Nah, itu itu. dapurnya. Ya benar-benar. Oh ya, war dapurnya cowok atau cewek ya? Nah iya, kalau kita lihat dari penampilan mending dijadiin cewek aja gitu. Emang misalkan Enggak dapur cewek, tapi dapur cewek iya. yang mungkin itu apa Buhana yang ngisi Nah Naruto iya, sama sama Luffy Luffy itu kayaknya masih make bisa. sense gitu. Tapi cocokan buat Sogo lah kalau kayak gitu. Nah, Mungkin, iya sih, mungkin ya ini mungkin. prediksi-prediksi kita aja. Mungkin. Kayak apa? Suara berat tapi nggak terlalu tinggi kan kalau Iya. biasanya kalau cowok tuh kayak Suarez kan. Nah, kalau Suarez kayaknya cocok banget buat suara kayak yang berat banget sama bisa Iya. tinggi gitu. Ya, menurut gua juga gitu sih kalau dari cerita ya anak kecil mah mungkin nggak akan ngerti ya sama. Iya, nggak Tapi akan kalau ngerti. masalah action mah ya Zio mantep lah. Ya. Terus banyak juga rider-rider yang lain. Nah, Iya. jadi harapannya tuh gua tuh pingin nanti anak-anak jadi riset tentang Kamen Rider Nah, sehingga masa kecilnya dihiasi oleh Kamen Rider. Mungkin dia mungkin pas Kamen Rider Zio tribute buat Kamen Rider Gaim, terus si anaknya wah ini keren Kamen Rider buah-buahan, terus riset Nah, soal Gaim. Nah, itu yang diharapkan. Jadi maksudnya dengan hadirnya Zio di Indonesia itu kita berharap bahwa anak kecil ini punya masa kecil, anak-anak kecil yang sekarang nonton di RTV punya masa kecil yang untuk diceritakan di masa depan kayak kita. Mungkin bagi kita yang berkesan tuh Kuga, Agito, Ryuki, mungkin iya. bagi anak kecil yang sekarang nanti di masa depan mereka berkesan Zio, terus Build, XI dan segala macamnya. Dan semoga juga karena di Zio banyak menghadirkan rider, si anak-anak ini bisa riset sehingga Iya. nonton Tokusatsu dan menjadi Toku fans, bisa diundang di podcast. Jadi semua anak-anak ngumpul di sini seluruh Indonesia. Ayo ngobrol Kamen Rider satu-satu. Kamu mau bahas apa? Seluruh anak di Indonesia Waduh. bahas. Ya betul karena sepupu kita juga semua jadi Toku fan ya, Sajat ya. Mungkin Iya. Sajat mau kesini mau diundang di podcast. Bocil sekali. Bocil sekali Sajat. Eksklusif untuk ini sepertinya topik Ultraman dia. Topik Ultraman. Oh iya, Sajat Ultraman fans ya. Iya. Ultraman fans betul. Ya mungkin segitu aja ya Iya, episode iya. kali ini. Semoga Zio lancar terus, jaya selalu, RTV selalu menayangkan. Terima kasih juga RTV ya. Nah, udah mau menayangkan Tokusatsu gitu. Meskipun akhir-akhir ini agak aneh menurut gua Tokusatsunya kayak yang Power Ranger banyak udah. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Mungkin biar mereka menikmati seperti kita juga. Nah, Mungkin iya. saat kita umuran segini merasa aneh, tapi bagi mereka kayak kita dulu lah gimana Iya, ya. dulu kayak excited banget gitu Iya, tiap betul. mau tayang gitu. Betul. Demikian episode G Podcast episode ke-13 ini. Kali ini kita bahas Kamen Rider Zio. Semoga bisa lancar jaya. Ya, amin. Ya, mohon maaf juga bila ada kesalahan informasi karena kita juga banyak lupa-lupa ya. Nah, ya itu udah 2 tahun yang lalu sih. Iyalah, banyak lupa-lupa. Jangan lupa follow Twitter G Podcast di @gpodcast_, Instagramnya ada di @gpodcast_, email kita ada di Japan Podcast Channel kalau nggak salah. Kalian bisa cek di deskripsinya G Podcast. Jangan lupa follow podcastnya, follow Twitter gua juga di @hasanabdur23, Instagram ada Hasan Abdurrahman. Ada sosial media mang? Ada lah. Dimanapun sosial medianya, username-nya tetap Nura Ardi 1123. Nah, itu dia. Tapi yang paling penting sih follow di podcast ya. Iya, itu penting. Follow di Spotify-nya lah tolong. Ada juga di Room sama RCTI Plus. Jangan lupa di subscribe ya. Hai, orimashita, arigatou gozaimashita. Jadi masih berfokus di Are you ready? 新しい歴史はそこにペレペレ光を糧に加速してこのままシャリラを今を進めよう惑う日も幾度となく明日の扉叩け見つめたその先に飛び込んでみたら Believe yourself Now over closer 時の雨すり抜けて共に You are closer 未来を越えよう過去の石は嘘では保てない感じろ So next is the future Now over closer まばゆい世界見せて経験が
闇より耳すませ見つけたそのことを響かせてみたら Believe yourself Now over closer 時の空かき分けて共に You over closer 夜明けを告げよう誰のためか何のための夢か導け So next is the future Now over closer 新たな世界描けたとえ遠く離れていても出会うはずさ刺されたその痛み刻んだ誓いと星を打つ奇跡と果てなき旅路でNow over closer 時の雨すり抜けて共に You over closer 未来を越えよう過去の意志は嘘では欺けない感じろ So next is the future Now over closer まばゆい世界見せて最高の1秒までも最大の加速をかけろ遮るすべてを超えて Yes my lord, yes my lord Yes my lord, yes my lord You're like Selengkapnya di G Podcast.